Perjalanan tim Indonesiaku kali ini akan menyambangi Desa Sukakerta, Kecamatan Kadupandak, Cianjur, Jawa Barat. Desa ini diapit dua sungai, Sungai Cibuni dan Cibala. Posisinya terletak 620 meter di atas permukaan air laut dengan jumlah penduduk lebih dari 4.000 jiwa. Desa ini kaya akan hasil alam, namun sayang warganya tak kunjung sejahtera. Inilah titik di mana akses jalan tak bisa lagi dilalui kendaraan roda 4. Ini sampai juga. Halo. Bang, semuanya. Ini kenapa nggak pada pakai masker ya? Alhamdulillah di sini udah zona hijau nih. Oh, zona hijau. Berarti zero COVID ya? Iya. Berarti aman ya. Jadi sekarang saya mau lepas masker karena udah lumayan panas. Dibikin keringetan ya Pak. Iya. Aman ya berarti di sini? Alhamdulillah di sini udah aman. Kami pun kembali melanjutkan perjalanan dengan berjalan kaki. Kami melalui jembatan gantung Nusa yang menghubungkan Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati dengan Desa Sukakerta, Kabupaten Cianjur ini. Karena kami tidak bisa melewati menggunakan kendaraan roda 4 karena lebar jalanan atau jembatan ini hanya 1,2 meter sehingga kami harus jalan kaki. Dan di sini lumayan sempit karena memang jalur ini merupakan jalur utama bagi warga untuk berlalu lalang ke jalanan utama. Posisi Desa Sukakerta diapit dua sungai, membuat fungsi jembatan menjadi sangat vital. Akhir tahun 2018, jembatan beton mulai dibangun, namun hingga sekarang tak kunjung selesai. Keberadaannya bak prasasti yang entah kapan akan selesai dibangun. Akibatnya, perekonomian warga sulit berputar karena hasil bumi sulit dijual. Inilah Desa Sukakerta, wilayah subur tapi jauh dari kata makmur. Masyarakat desa mengandalkan rezeki dari kegiatan bertani dan berkebun. Setelah berjalan kurang lebih 1 kilometer, kami pun sampai di kebun singkong. Tanah garapan milik perhutani, izin penggarapannya dipegang Pak Hamdan dan sejumlah pengelola lainnya. Dengan kewajiban bayar sebesar 5.000 hingga 50 ribuan rupiah per tahun pada pihak perhutani, tergantung luas lahannya. Sebagian besar di sini adalah buruh serabutan. Seperti Mariati yang sudah bekerja selama 26 tahun. Setiap panen, mereka bekerja dari jam 6 sampai jam 12 siang. Nah, sekali bawa atau sekali panen gini, Ibu biasa dapat berapa banyak? Ya, 3 karung. Aduh. 3 karung teh dapat berapa 3 karung? 40.000. Iya. Emang cukup Bu buat menuhin kebutuhan sehari-hari? Ya, cukup nih, harus berbelas. Karena buat jajan anak. Anak juga mah? Kan, anak saya kan di pesantren. Pondok. Kemarin juga minta duit, tapi saya nggak punya duit. Harus gimana? Iya. Sedangkan utang sama tetangga udah gede duit utangnya. Terus gimana lagi? Jadi anak belum dikirimin duit sama sekali sama Ibu? Belum. Karena saya harus sabar dulu. Mamanya belum cari uang. Bapak kamu kan belum kerja. Aku bilang begitu aja. Jenis singkong manggu paling banyak ditanam di sini. Jenis singkong ini memiliki harga jual lebih tinggi dari jenis lainnya karena rasanya yang manis dan usia panennya hanya 7 bulan. Sayangnya, hasil yang melimpah tak sebanding dengan harga jualnya. Harga jual ke pedagang hanya dipatok Rp500 per kilo, membuat para petani singkong merugi. Singkong yang sudah dipanen dibersihkan dari tanah yang menempel, lalu dimasukkan ke dalam karung. Dan selanjutnya diangkut dengan ojek menuju pengepul.
Ojek gunung yang terampil dan punya skill bermotor di medan sulit jadi andalan. Dengan lincah, mereka mengangkut hasil panen melalui jalan yang sempit, licin, dan berlumpur. Jantung saya pun berdebar kencang karena medan ini sangat menantang. Salah sedikit saja, kami bisa terguling. Sepanjang perjalanan, sakit di punggung terus dirasakan akibat guncangan keras. Sebenarnya, jarak ke pengepul hanya 3 km. Namun kondisi jalan membuat perjalanan terasa lama. Menuju tempat pengepul, kami harus melewati jembatan gantung Tegaloa, penghubung antara dua kabupaten, yaitu Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Sukabumi. Akhirnya sampai juga di lokasi tempat kita akan menaruh singkong-singkong ini. Ya Pak, saya mau turun dulu, pegangin. Lumayan pegal sekali. Jarak pasar yang cukup jauh membuat ojek menjadi sarana transportasi primadona warga desa Sukakerta. Halangan kami temui di tengah perjalanan menuju pasar karena akses jalan terputus oleh luapan Sungai Cibuni. Terpaksa kami harus menaikkan motor ke atas rakit bambu untuk menyeberangi sungai. Menyeberangi sungai menggunakan getek adalah ketika motor yang dikendarain kami tadi mengangkut beban yang cukup berat. Makanya tadi sempat satu karung singkong itu sempat jatuh, dan bisa dibayangkan kalau misalnya warga sini membawa beban yang sangat banyak, mungkin bisa saja terbawa dengan arus. Arus sungai yang kuat membentang kurang lebih 80 meter. Sebenarnya sangat berbahaya. Resikonya, hanyut dan tenggelam bisa saja terjadi. Namun bagi warga, akses sungai menjadi pilihan utama karena jarak menjadi lebih dekat daripada melewati jalan darat. Ongkos rakit bambu untuk motor yang berpenumpang Rp10.000 sekali jalan. Bisa dihitung berapa banyak ongkos yang harus kami keluarkan menuju pasar dan pulang ke rumah. Jadi karena arus sungai ini terlalu deras, dan untuk menyeimbangkannya biasanya warga di sini duduk di getek, dan saya mau coba buat duduk karena tadi juga sempat jatuh. Jembatan utama Nusa adalah akses utama warga untuk keluar masuk desa. Tetapi masih terdapat dua kampung yang masih menggunakan rakit bambu, Kampung Bobojong dan Kampung Cidadap. Inilah resiko kalau misalnya jalanannya sangat hancur dan juga rusak, jadi akses jalan mereka juga bisa tertunda, yang harusnya misalnya ke pasar sampai bisa jam 7 pagi, ini mungkin bisa terlambat sekitar lebih dari 1 jam. Dan ini juga jatuh, resikonya juga barangnya juga bisa rusak ya Pak. Angkat itu dulu Pak, ini saya tahan motornya. Melelahkan sekali. Karena memang tanjakannya juga lumayan. Yang pertama itu tanjakannya sekitar 75 derajat. Kemudian yang di sini banyak bebatuan dan juga ada aliran air bekas hujan, sehingga susah banget motor buat nanjak. Dan bahkan saya pegel banget tangannya karena harus menggunakan tenaga yang besar untuk dorong motor supaya bisa jalan.
Sebenarnya, jarak menuju pasar hanya kurang lebih 2 km. Namun akses jalan yang licin membuat motor seringkali tergelincir. Setelah kurang lebih 1 jam perjalanan, kami sampai di Pasar Rebo. Terletak di Desa Bojonglarang, Kecamatan Cijati, Kabupaten Cianjur. Pasar ini buka setiap hari Senin dan Jumat, dari jam 6 sampai jam 9 pagi. Berbagai sayuran, ikan, daging, dan hasil bumi dijual di sini. Selain menjadi buruh tani, ibu-ibu warga kampung Tugusari mengais rezeki menjadi pemecah batu demi menambah nafkah keluarga. Setiap hari mereka harus pulang pergi ke sungai untuk mengambil batu. Di pinggir sungai inilah mereka bekerja. Batu yang melimpah di Sungai Cipuni menjadi penghasilan tambahan untuk keluarganya saat waktu luang. Satu persatu batu diambil dari sungai dengan ukuran kurang lebih sebesar telur ayam. Untuk mengambil batu kali nggak sembarangan, dan ibu-ibu di sini ngambilnya tidak batu yang sebesar ini. Jadi yang segede-gede gini nih, supaya nanti gampang dipecah dan dijadikan batu split. Peralatan yang digunakan cukup sederhana, hanya ember dan karung. Beruntung, hari ini debit air tak terlalu besar, jadi kami lebih mudah untuk mengambil batu. Sudah 5 tahun Ibu Eti bekerja sebagai pemecah batu. Ia bekerja untuk membantu menambah penghasilan suaminya sebagai buruh tani, yang penghasilannya tak menentu. Ibu biasa emang ngambil batu sungai gini, Bu? Ya, Setiap kapan, Bu? setiap hari. Setiap hari? Iya. Terus berarti kalau air sungainya lagi naik gimana, Bu? Ya kalau naik sungai kadang-kadang itu digali sampai kayak kepala ada airnya itu pakai gitu. Apa? Basah-basahan. Batu yang terkumpul di dalam ember kemudian dimasukkan ke dalam karung untuk dibawa pulang. Jadi ini lumayan berat ya, padahal bayarannya itu 25.000, dan itu juga harus bolak-balik ya, Bu ya? Ke sini. Berapa banyak, Bu? 20 kali. Sampai 20 kali, bahkan nggak asar. Terus-terusan bawa gini, bolak-balik. Pasti capek banget sih, nggak kebayang. Kalau dilihat, memang gendongan yang saya bawa terlihat kecil. Namun bagi saya terasa berat. Mungkin kurang lebih 20 kg yang saya gendong. Akhirnya kami sampai di depan rumah. Palu, alat pemegang batu, dan alas batu kami siapkan. Batu dipecah menjadi ukuran 2x3 untuk ukuran standar batu split. Dalam sehari, Ibu Eti bisa menghasilkan batu split hingga 5 kaleng atau ember ukuran 25 liter dengan harga Rp5.000 per embernya. Artinya hanya Rp25.000 upah yang didapat. Saya aja tadi kena pentalan itu, Bu, Sakit, ya. batu kecil sakit. Ibu nggak pakai pengaman apa segala macam? Enggak. Kadang pada kecamatan kalau kali-kali, kalau enggak pakai apa-apa. Sering berarti Ibu kena Iya, ini, dibiarin aja gitu, Bu. biarin. Tapi terus dikerjain gitu. Iya. Batu split kemudian dikumpulkan di depan halaman rumah masing-masing, menunggu pembeli yang datang. Pak, ini ember terakhir ya, Pak? Udah ya, berarti udah sesuai pesanan ya? Iya. Udah 20 ember kan jadinya? Akses jalan menuju desa belum bisa dilalui kendaraan roda 4. Ojek engkrek menjadi satu-satunya untuk mengangkut beban berat dengan medan yang sulit. Batu split diangkut dengan ojek engkrek.
10 hingga 15 ember yang bisa dibawa. Ongkos ojek engkrek dipatok Rp1.000 hingga Rp6.000 per 1 ember, tergantung jarak yang ditempuh. Inilah Desa Mekar Mukti yang terletak di ketinggian 1.300 meter di atas permukaan laut. Tanah yang subur sehingga pertanian, perkebunan menjadi sumber utama rezeki warga. Hasil kebun andalan warga lainnya adalah kol. Setiap pukul 6 pagi, para buruh tani berkumpul menunggu truk jemputan menuju kebun kol. Saya akan ikut bersama mereka. Ya, biasanya pada pukul 6 pagi seperti ini, ibu-ibu di Desa Mekar Mukti itu akan memanen ya Bu, memanen kol, dan biasanya mereka dijemput juga dengan truk. Ayo Bu, kita langsung naik aja ya Bu. Bismillah. Bismillah. Mana Neng? Aduh. Menempuh perjalanan di atas truk yang melintasi jalanan yang rusak parah sangat menantang. Apalagi jarak yang akan kami tempuh cukup jauh, sekitar 5 km. Sehingga butuh 1 jam untuk sampai ke kebun kol. Guncangan truk yang sangat kuat membuat tubuh saya terasa pegal. Jadi untuk menaiki truk ini gak gampang, ada tantangannya tersendiri. Misalnya kayak jalanan yang bebatuan seperti ini, ditambah jalanan yang terus menanjak dan berkelok-kelok membuat kami tidak seimbang. Makanya kami harus berpegangan kepada truk, dan ini sakit sekali, makanya saya menggunakan sarung tangan. Di tengah perjalanan, saya melihat mobil yang berada di depan selip dan tidak bisa menanjak. Jadi tidak hanya truk kami saja yang mengalami tersendatnya ketika melakukan perjalanan, dan ternyata di jalan ini memang seringkali truk-truk yang melewati jalur ini tersendat. Dan saya dengan yang lainnya mendorong kendaraan dengan memberikan sekam di tanah yang dilintasi ban agar tidak licin. Dan karena di sini infrastruktur jalannya sangat jelek sekali, bahkan hancur, biasanya para pengemudi truk ataupun mobil bak seperti tadi, mereka mempersiapkan yang namanya sekam atau gabah agar ketika tersendat mereka langsung menaburinya di jalan supaya truk atau mobil bak tersebut bisa untuk jalan atau lancar. Setelah membantu mobil yang lainnya, saya kembali menaiki truk untuk melanjutkan perjalanan. Namun truk yang kami tumpangi juga mengalami selip dan tidak kuat menanjak. Lagi-lagi kami terpaksa harus turun untuk mendorong truk. Untuk mendorong truk juga kita perlu berhati-hati karena bisa saja bukannya truknya yang tergelincir, tapi kami yang tergelincir. Sesaat lega rasanya. Truk yang kami tumpangi bisa terbebas. Namun jalur tanjakan yang berlumpur masih panjang, membuat kami harus menarik kembali truk dengan tali tambang. Kita harus berhati-hati kalau truk ini sudah mulai jalan, karena nanti kami bisa terkena pentalan batu atau tertabrak truknya sendiri. Akhirnya sudah melalui jalan yang sangat rusak, dan sekarang kami akan melanjutkan perjalanan menuju kebun kol. Jalan penghubung Kabupaten Cianjur dengan Kabupaten Bandung ini merupakan jalan yang sangat berbahaya. Angkutan penumpang pernah jatuh ke jurang dan memakan korban jiwa. Agar peristiwa tidak terulang kembali, salah satu warga berinisiatif melebarkan jalan dengan uang pribadi. Alat berat pun didatangkan. Namun karena keterbatasan dana, hanya sebagian kecil saja yang dilebarkan.
turun dari truk, sudah terlihat kebun kol yang siap dipanen. Akhirnya kami sampai juga di kebun kol milik Pak Wawan, seluas 4.000 meter. Dan kami pun langsung memetik kol. Salah satu tempat inilah Bu Lis dan pekerja lainnya menggantungkan hidup buat keluarganya. Kalau manen kol kayak gini, Ibu kerja seharian dibayar berapa? Bayar 40.000 Iya, seharian. sehari. 40.000 kan sehari Ibu nggak mencukupi kebutuhan. Nah, terus Ibu diam aja nih di rumah. Diam aja di Terus rumah. makannya makan apa, Bu? Kalau kayak gitu kan nggak dapat uang. Kalau gimana lagi kan kalau nggak ada yang nyuruh panen engkol, ya ibu mau ngepanen apa yang nggak ada yang panen apa-apa. Ibu mah diam aja di rumah. Hanya mengandalkan pendapatan saat panen tiba, membuat pendapatan Bu Lis juga tak menentu. Kol yang ditanam di sini tumbuh subur dan berukuran besar. Kol bisa dipanen setelah 75 hari dari awal tanam. Setiap petani harus siap menghadapi gagal panen, terutama di musim hujan seperti ini. Harga obat dan pupuk tanaman membuat para petani menjerit. Panen kali ini hanya menghasilkan 2 ton saja. Padahal biasanya kebun ini bisa menghasilkan hingga 6 ton kol. Ditambah lesunya permintaan pasar, harga kol hanya berkisar 600 sampai 700 rupiah saja. Padahal seharusnya bisa mencapai 2.000 sampai 3.000 rupiah per kilonya. Ini panen berapa kali, Pak? Udah 2 kali. Oh setahun? Oh setahun paling 3 kali. Jadi keluhan petani ini karena faktornya harga. Harga. Apalagi sekarang kan faktor jalan gitu, faktor ya bermacam-macam lah. Kol yang sudah terkumpul lalu dimasukkan ke dalam karung yang sudah disediakan. Pekerja wanita diupah sebanyak 40.000 dan untuk pekerja laki-laki sebanyak 50.000. Namun upah tersebut bukan hanya memetik saja. Pekerja wanita juga harus mencabut batang-batang kol dan pekerja laki-laki harus menggotong kol ke tempat titik truk berhenti. Selanjutnya kol ditimbang untuk memastikan berapa besar hasil panen yang didapat sebelum dikirim ke pasar. Faktor jalan yang masih rusak dan jarak ke kota Cianjur membuat petani lebih memilih menjual ke arah Bandung. Selain kol, jeruk lemon juga tumbuh subur di daratan tinggi seperti Kampung Cirende, Kabupaten Cianjur ini. Saya akan membantu para ibu memetik jeruk lemon. Kebun jeruk lemon jenis California seluas 2 hektar ini adalah milik Pak Aceng. Jenis ini banyak disukai karena mempunyai rasa yang sedikit masam dan sangat segar. Bu Lis dan para ibu hari ini mengejar rejeki di kebun jeruk ini. Setelah berumur 3 tahun lebih, jeruk lemon dapat dipanen setiap 2 minggu sekali. Masa produktif jeruk lemon hingga 25 tahun. Lemon berwarna kuning yang siap panen. Satu pohon lemon bisa menghasilkan buah hingga 20 sampai 30 kg. Dengan luas lahan 2 hektar, setiap 2 minggu sekali bisa menghasilkan hingga 4 sampai 5 ton jeruk lemon. Namun kembali, permintaan pasar yang lesu membuat harga jeruk turun menjadi Rp7.000. Padahal seharusnya bisa mencapai Rp10.000 per kilo. Ya, sebagai buruh tani, Bu Lis dan pekerja lainnya dibayar Rp40.000 setiap hari. Dan mereka sering menganggur jika tak ada yang mempekerjakan. Setelah terkumpul, jeruk dimasukkan ke karung untuk kemudian dijual ke pasar. Bukan hanya pasien, jarak sekolah yang jauh membuat para pelajar terpaksa menumpang di atas tenda angkutan umum. Jadi di sini saya bersama anak-anak akan menunggu Elap karena kita akan mau pergi ke sekolah karena terlalu jauh. Nah, sekarang karena Elap ini penuh dan anak-anak harus ke sekolah, jadi mereka biasanya menaiki Elap di atas dan di sana saya mau coba buat ikut anak-anak.
Pagi ini saya bersama anak sekolah menuju SD yang berlokasi di Kampung Cempaka, Desa Cipelah, Kecamatan Ranca Bali, Kabupaten Bandung. Satu-satunya SD yang paling terdekat dari Desa Mekar Mukti. Dan ini pun satu-satunya angkutan yang tersedia. Mobil elf dengan kapasitas orang sampai 15-an ini hanya mengangkut anak-anak 2 kali saja di pagi hari, yaitu jam 5.30 dan jam 6 pagi. Naik di atas tenda atau runroof angkutan umum tentu berbahaya. Namun inilah yang sebagian anak-anak harus lakukan ketika bagian dalam mobil sudah penuh terisi. Bagian atap ini sebenarnya untuk meletakkan barang-barang. Namun apa daya, tekad untuk bisa tetap sekolah membuat anak-anak ini melupakan sejenak tentang bahaya. Rute terpendek menuju sekolah harus tetap ditempuh, meski dengan bertaruh nyawa. Jadi ini baru pertama kalinya saya menaiki elf yang benar-benar pegangannya tuh cuma sama besi-besi yang tersangkut di atas elf. Dan kalau jalannya bebatuan seperti ini, pasti saya harus memegang yang cukup kuat karena bisa aja jatuh. Jadi kalau misalnya banyak anak sekolah yang duduk di sini, ini sangat bahaya sekali. Sungguh, saya sangat ketakutan berada di tenda angkutan umum. Namun ini terpaksa dilakukan sebagian anak-anak demi menuntut ilmu ke sekolah. Jadi itu anak-anak memilih untuk tidak naik elf mungkin sepertinya karena menaiki elf ini cukup berbahaya. Apalagi kalau sudah penuh seperti ini, karena saya aja harus pegangan yang sangat kuat untuk menahan supaya saya tidak jatuh. Akhirnya sampai juga, saya dan beberapa anak SD lainnya turun dan menuju ke sekolah. Sekolah yang dekat dan jalan yang bagus menjadi harapan para siswa. Mereka bisa menuntut ilmu dengan perasaan yang aman dan nyaman. Terkait dengan anak-anak ini kan banyak yang rumahnya jauh dan mereka tuh harus naik elf, bukan di dalamnya tapi malah di atasnya. Itu pendapat Ibu sendiri gimana sih? Sebenarnya saya juga khawatir ke anak-anak karena jarak ke sekolah itu terlalu jauh dan jalanan juga jelek. Jadi mereka bukan mungkin lagi terpaksa naik. Sebenarnya saya itu khawatir, takut ya kenapa-kenapa gitu karena naik di atas truk dan apa itu elf itu. Harapan warga cukup sederhana. Apalagi kondisi ekonomi selama ini mereka hidup serba terbatas, termasuk ketika jatuh sakit. Fasilitas kesehatan di puskesmas pembantu yang jauh dan tidak memadai. Sehingga pasien dengan keluhan berat harus dilarikan ke puskesmas yang terletak di Kecamatan Cibinong. Namun karena jarak ke puskesmas terlalu jauh, kurang lebih 32 km, warga lebih memilih ke rumah sakit yang berada di Bandung. Akses jalan yang rusak membuat warga sangat kesulitan membawa pasien keluar desa. Ditandu menjadi salah satu cara untuk membawa pasien sampai ke titik di mana mobil bisa menjemput. Warga secara bergotong royong bergantian memandu pasien. Lega rasanya ketika pasien sudah berhasil dipindahkan ke mobil untuk dilarikan segera ke rumah sakit. Semoga saja segera ditangani dengan baik. Jadi beginilah kalau warga di desa Mekar Mukti yang akan dibawa ke klinik dokter, dan klinik dokter itu paling dekat berjarak 30 kilo dengan waktu tempuh sekitar 3 jam. Dan ini kasihan banget dong kalau di jalan ada apa-apa ya Pak.
Iya, menjadi salah satu daerah penyangga ibu kota Provinsi Jawa Barat tidak menjamin warganya bisa mendapat pembangunan secara merata. Padahal mimpi mereka hanya sederhana. Akses jalan yang layak, pendidikan yang layak, dan pelayanan kesehatan yang memadai.